warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Alit Umaya. Saya dari SMA Negeri 53 Jakarta. Saat ini saya merupakan peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Hari ini pada tanggal 13 Desember 2022 saya sedang menjalankan uji kinerja PPG. Nomor peserta saya yaitu 2019 01 075 0755. Sedangkan NIM PPG saya yaitu 22 01 22 6001. Untuk materi yang saya bawakan yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Sedangkan model pembelajaran yang saya gunakan yaitu problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ibu absen terlebih dahulu ya. Abian ada? Ada nih, Aldi, Aprilita, Asianka, Aulia, Anissa, Aulia Faya, oke, Cesar, Clarita, Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Karena rakyatnya selamatlah putranya, pulaunya, lautnya semuanya. Majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan. Kita akan ice breaking dulu ya supaya kalian lebih semangat, berkeringat sedikit ya. Kita akan bermain namanya apa namanya? Ini ada gambar tangan apa? Tepuk, hitam, hijau. Ada yang sudah pernah memainkannya? Belum. Oke. Ini harus berpasangan. Konsentrasi. Hijau. Sekali lagi, konsentrasi. Baca lagi.
Oke, terima kasih Kevin dan teman-teman. Tepuk tangan. Oke, siapa tadi yang kalah? Angkat tangan. Wah, oke, berarti yang kalah itu harus lebih fokus lagi. Sebelum masuk ke materi, ibu mau tanya siapa yang pernah nih, yang pernah mau beli barang tapi gak jadi soalnya harganya ternyata naik.
pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Pada grafik ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Oke, bisa dilihat dari harganya gimana tadi sama penjualnya diapain? Pertamanya naikin. Ketika harganya naik, si penjualnya bakal gimana barang yang dijual? Akan bertambah atau berkurang? Bertambah. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat ya hubungan antara harga sama jumlah barang yang ditawarkan atau juga barang yang diminta. Ya. Kalau dari sisi penjual dia maunya kalau harganya lagi naik dia akan menambah jumlah barang yang dijual, gitu ya. Tapi kalau dari sisi pembeli kalau harganya naik ya dia bakal menurunkan jumlah pembeli. Iya, elastisitas harga dibagi dua, ada permintaan dan juga penawaran. Oke, silakan disimak baik-baik ya. Nah, di sini sebenarnya Ibu menggambarkannya dengan simbol ya. Kalau dalam matematika segitiga itu artinya apa? Delta. Delta itu menggambarkan perubahan. Artinya dari nanti P-nya ada dua ya, dari P2 dikurang P1 gitu ya, atau artinya Q2 dikurang Q1. Ya, jadi di sini dari simbol ini bisa kita lihat elastisitas itu pengaruh harga atau perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang diminta. Yaitu demand ya, jadi yang diminta. Oke. Kemudian ini juga sama. Ini kalau elastisitas penawaran melihat pengaruh perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang ditawarkan. Bedanya itu aja ya. Oke. Kita next ini rumusnya. Jadi untuk mencari elastisitas, ke atas ya. Ini untuk mencari elastisitas permintaan, ini simbolnya ED ya, elastisitas demand. Sama dengan delta Q per delta P kali P per Q. Atau sama dengan kalau dijabarkan Q-nya itu Q2 dikurang Q1 per P2 kurang P1 kali P per Q. Ya, mungkin langsung saja nanti di contoh ini keterangannya ya, selisih ya, untuk delta Q selisih Q-nya, delta P selisih P-nya, P itu harga barang mula-mula, Q-nya juga sama, jumlah barang mula-mula, ED itu koefisien elastisitas permintaan. Oke. Nah, sebenarnya untuk konsep rumusnya, mau permintaan ataupun penawaran, ini salah judul ya, sorry ya, elastisitas penawaran harusnya ya. Rumusnya sama, hanya simbol depannya ES, kalau yang permintaan ED. Caranya sama persis. Ya, ini keterangannya juga, mungkin Ibu percepat ya, sama keterangannya. Nah, ini adalah jenis elastisitas untuk permintaannya. Jadi, setelah dihitung ya dari rumus yang sebelumnya, nanti kita bisa menyimpulkan dari hasil hitungan itu dia termasuk jenis elastisitas yang mana. Ada 5 ya. Kalau misalnya pas dihitung nilainya lebih dari 1, misalnya 1,5, 2, 3 dan seterusnya, itu termasuk jenis elastisitas permintaan. Elastis ya, sebutannya elastis.
mobil, gitu ya. Nah, kalau kebutuhan mewah dia angka elastisitasnya lebih dari 1 ya. Kemudian jenis elastisitas yang inelastis, ada innya di depannya. Itu kalau pas dihitung nilai elastisitasnya kurang dari 1, jadi 0,1, 0,2 gitu ya. Yaitu contoh barangnya kebutuhan primer. Ya, apa kebutuhan primer? Ada kelompok A dan B ya. Yang A itu permintaan, yang B itu penawaran. Yaitu sebelum jam tersebut kita harus setelah disetting, kita setting secara sistem itu di jam 14.30 itu akan berubah secara otomatis. Dan untuk jam 14.30 itu kita juga harus butuh mencetak semua operasional yang ada di lapangan. Jadi paling enggak sekitar 3 menit baru itu akan berubah secara otomatis. Apakah hal itu sebelumnya sudah sempat diprediksi sehingga stok bahan bakar minyak yang ada di SPBU ini memadai? Belum ada prediksi kita untuk kenaikan pertalite dan bioetanol ini, kita masih belum ada info terkait kenaikan yang akan terjadi di hari ini, masih belum ada info. Begitu pada pukul 14.00 tadi banyak kendaraan yang masih roda 4, kemudian roda 2 juga mengalami antrian. Langsung mekanisme yang dilakukan untuk menerjunkan pekerja-pekerjanya seperti apa untuk mengatur supaya tidak terjadi antrian yang cukup mengular? Ya, jadi pada jam-jam tersebut kita kebetulan di saat jam 2 itu kita saatnya pergantian shift. Jadi di situ untuk tim kami yang di lapangan itu alhamdulillah, jadi yang shift 1 ini bisa membantu, yang shift 2 ini bisa membantu yang shift 2.
0, berarti kurang dari 1. ya, berarti Artinya 19 juta karena ini kiloliter jadi liter ditambah dengan 3. Itu juga dengan yang Q2 24 juta kiloliter jadi liter tambah dengan 3. Ya, terus P1 ini 7.650, P2 nya 10.000. ES itu supply itu penawaran ya. Delta Q per delta P sama dengan dikali P per Q. Sini bawahnya Q2 per Q1 kurang per P2 kurang P1 dikali P per Q. Sini Q2 nya 24 miliar kurang 19 miliar per 10.000 dikurang 7.650 dikali 7.650 per 19 miliar. Jadi ini dikurangi sampai dengan 5 miliar, ini dikurangi 2.350 dan ini pindahin ke bawah 7.650 per 19 miliar. Terus ini karena miliar sama miliar dikali silang dicoret, miliarnya dihapus dihilangin, jadi dikaliin ke bawah 5 miliar F5 per 2.350 dikali 7.650 per 19 karena ini dicoret jadi hilang miliarnya. Terus ini samanya dikali hasilnya 38.250 per 44.550 hasilnya 0,86. 0,86 itu termasuk di lebih kecil dari 1 jadi termasuk inelastik. Dan ini 7.650 itu termasuk dalam ini P1 ya. Sini. Terus 10.000 ini masuknya ke P2. 19 juta kiloliter ini masuknya ke Q1 terus 24 juta masuknya ke Q2. Jadi ini sama dengan ini. Jadi apa? Terus ini jadi kurvanya naik ke atas. Kurva penawaran itu naik ke atas. ada yang kurang ya tadi di sini yang ditulisannya malah selisihnya ya, selisih atau apa gitu ya, kesalahan. Jadi untuk membuat kurva intinya kita kembali lagi ke soal ya. Jadi pakai keterangan yang diketahui P1, P2 dan Q1 dan Q2-nya. Ya, jadi sebenarnya dengan melihat kurva juga kita bisa tahu nih koefisien elastisitasnya itu masuknya jenis elastisitas apa. Kalau bentuknya lancip dia sudah jelas nih elastis gitu ya. Kalau misalnya dia landai dia elastis gitu. Jadi kalau misalnya ada soal ini kurvanya lancip, udah jelas pasti inelastis jawabannya kayak gitu. Mau dia permintaan maupun penawaran sama ya bentuknya lancip gitu ya. Jadi nggak perlu ngitung juga bisa melihat dari kurvanya. Kita bisa lihat dia bentuk jenis koefisien jenis elastisitasnya apa gitu ya. Nah karena kurang dari 1 tadi ya, dia adalah kebutuhan primer. Seperti yang tadi sudah dijelaskan dari kelompok 1 maupun dari kelompok berapa? 4 ya. Nah kenapa dia kebutuhan primer itu elastisitasnya kurang dari 1? Karena tadi ya, karena kebutuhan primer mau nggak mau berapapun harganya ada kenaikan harga tetap dibeli. Jadi perubahan jumlah barang yang diminta ataupun ditawarkannya tidak terlalu kenaikannya atau penurunannya tidak terlalu drastis gitu ya. Makanya nilainya kurang dari 1.
Jadi biasanya ilmu-ilmu seperti ini itu juga dipakai oleh pemerintah untuk membuat kebijakan selanjutnya ya. Jadi sekali lagi aku tekankan, perubahan yang terjadi itu akan mempengaruhi hal yang lain. Ya, contohnya kalian, temennya beda, itu akan mempengaruhi perubahan sikap kalian juga. Jadi itu sama dengan ekonomi, harganya berubah, jumlah yang ditawarkan ataupun yang diminta juga akan berubah. Ya, gitu. Oke, itu penguatan dari saya. Sekarang Ibu minta kalian isi refleksinya yang sudah Ibu bagikan. Silakan diisi Google Form ya. Oke, selanjutnya Ibu ingin mengingatkan karena materi berikutnya adalah mengenai sistem dan alat pembayaran. Silakan nanti di rumah kalian belajar